Apa kata Tuhan tentang takdir kita? Tuhan gak pernah merancangkan kecelakaan. Rancangan Tuhan buat kita adalah rancangan damai sejahtera, masa depan penuh harapan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita ketika kita lahir, seperti apa, kendati kita lahir tidak sempurna, Tuhan tetap punya rencana yang baik buat setiap kita. Tuhan punya rencana buat hidup kita. Itulah yang kita sebut dengan takdir atau destiny. Shalom Bapak dan Ibu sekalian, saudaraku kekasih dalam Tuhan. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat luar biasa. Topik kita hari ini adalah tentang takdir atau destiny. Apakah Anda percaya tentang takdir atau destiny itu? Apa yang Tuhan sampaikan pada Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pernahkah kita betul-betul merenungkan bahwa sebenarnya inilah rancangan Tuhan bagi setiap kita, bahwa Tuhan gak pernah merancangkan kecelakaan. Rancangan Tuhan buat kita adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan penuh harapan. Banyak dari kita menjalani hidup ini mengalir saja ya, tanpa benar-benar tahu sebenarnya apa yang menjadi takdir atau destiny kita. Dalam Matius 19 ayat 12 ada sebuah kisah di mana Yesus mengajarkan bahwa apa yang terjadi di dalam hidup kita itu disebabkan oleh 3 hal. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Dari ayat ini, kita bisa mengerti bahwa apa yang terjadi di dalam hidup kita itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, takdir atau destiny dikatakan dilahirkan demikian dari rahim ibunya. Kita tidak bisa menentukan bagaimana kita lahir ke dunia ini. Kita nggak bisa memilih kita lahir di mana, dari keluarga siapa, dari orang tua seperti apa, di kota mana, di pulau mana, kita lahir seperti apa, kita tidak bisa milih. Yang kedua, apa yang terjadi di dalam hidup kita disebabkan oleh akibat perbuatan orang lain. Dijadikan demikian oleh orang lain, kata Yesus. Contohnya ada anak-anak yang lahir cacat karena ketika mengandung ibunya minum obat-obatan untuk menggugurkan kandungan yang berdampak kepada cacat fisik pada bayinya. Atau ada ibu-ibu yang punya kelainan kandungan. Juga bisa terjadi ketika kita menjalani hidup kita. Contohnya ada anak-anak yang mendapat pelecehan dari orang tuanya, dari orang lain. Ada anak gadis yang mendapatkan perlakuan tidak baik dari temannya. Yang ketiga, kehendak bebas. Apa yang terjadi dalam hidup kita juga ditentukan dari keputusan atau kemauan kita sendiri. Banyak hal-hal yang kita alami di dalam hidup kita sebenarnya bukan apa yang Tuhan mau, tapi karena keputusan kita sendiri. Ketika hidup berjalan mulus-mulus saja, kita cenderung menganggap, wah inilah takdir kita, inilah destiny kita yang sangat menyenangkan. Gimana dengan sebagian orang yang bernasib sial? Sebagian orang yang hidupnya ditimpa musibah, bisnis apapun gagal. Kayaknya kok hidupnya tidak beruntung seperti itu. Apakah itu juga merupakan takdir? Mari kita lihat kata Alkitab. Tuhan tidak pernah memberikan cobaan. Yakobus 1 ayat 13 bilang begini ya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ada masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi saya percaya apapun masalah yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan itu nggak pernah ninggalin kita. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita ini dilahirkan dengan sebuah tujuan Tuhan di dalam hidup kita.
Masing-masing kita lahir memang telanjang, tapi kita bawa sesuatu, bukan nggak bawa apa-apa. Tuhan itu memperlengkapi kita dengan vision, dengan skill, dengan kreativitas. Kita mesti mengerti bahwa Tuhan punya destiny buat kita. Dan bukannya Tuhan nggak ngasih tahu ya. Tuhan itu sebenarnya sudah kasih tahu kepada kita banyak. Kita lah yang harus menggalinya. Nah, bagaimana cara menggalinya? Ini akan ada topik berikutnya nanti ya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah penyebab rencana Tuhan gagal di dalam hidup kita? Yang pertama, karena ketidaktaatan ya. Janji Tuhan itu sebenarnya nggak pernah gagal, namun ketidaktaatan kita akan menggagalkan rencana Allah bagi kita, dan Tuhan bisa pakai orang lain. Penyebab kedua adalah rencana Tuhan gagal dalam hidup kita karena dosa. Dosa selalu menurunkan nilai, membuat kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Rencana Tuhan tidak pernah gagal ya, tapi rencana Tuhan dalam hidup kita bisa gagal. Tuhan bisa pakai orang lain. Banyak orang yang dipanggil Tuhan sebelum menuntaskan panggilannya di dunia ini. Tapi rencana Tuhan akan terus berjalan karena Tuhan akan pakai orang lain untuk meneruskannya. Betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Destiny Tuhan pasti terjadi di dalam hidup kita asalkan kita mau kembali lagi kepada Tuhan. Sekalipun kita lahir tidak sempurna, orang lain mungkin merusak hidup kita, dan kita mungkin telah membuat keputusan yang salah. Asalkan kita mau kembali sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dan hidup taat kepadanya, pada kehendak, pada kebenarannya, saya percaya destiny Tuhan akan terjadi buat kita. Saudaraku kekasih, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas takdir yang Engkau rancangkan dalam hidup kami. Dan kalau sampai hari ini kami masih bergumul tentang apa sebenarnya rancangan Tuhan dalam hidup kami percaya Engkau akan menuntun sesuai rancangan-Mu. Ajar kami untuk selalu tetap hingga rancangan-Mu tergenapi di dalam hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin.